Perseteruan memanas, Marquez dan Acosta panaskan MotoGP Juli 2025. Seiring babak kedua MotoGP 2025 dimulai, satu narasi baru menggema. Perseteruan antara Marc Marquez dan Pedro Acosta tak lagi sekadar rivalitas generasi, melainkan simbol benturan ambisi dua pendekar lintasan. Duel mereka mulai menjadi sorotan utama setelah berbagai insiden strategis dan komentar pedas dari kedua kubu. Sprint Brno, strategi panas dan duel taktikal. Di MotoGP Ceko, Marquez menorehkan sprint kemenangan ke-11 musim ini, rekor baru bagi sejarah sprint MotoGP, meski sempat mendapat tanda pelanggaran karena tekanan ban rendah. Saat itu, Marc mundur ke posisi kedua dan membiarkan Pedro Acosta memimpin, sebelum kembali merebut posisi pertama 2 lap menjelang finish dan menghindari penalti. Strateginya? Tetap dekat dengan Acosta untuk menaikkan suhu ban, lalu menyerang saat tekanan kembali aman. Taktik brilian yang membuktikan kematangannya. Bagi Acosta, podium sprint ini adalah podium pertamanya sejak 2024, a moment of redemption setelah awal musim yang terseok-seok. Namun di balik itu, duel dengan Marc memperlihatkan ketegangan nyata antar rider yang sebelumnya tak saling kenal, kini saling menguji batas. Pedro Acosta, penantang yang berevolusi. Meski di awal musim Pedro sempat bikin gaduh dengan pernyataannya bahwa Marc tidak pantas mendapat kursi resmi Ducati, ia kemudian melembutkan nada dan justru mengungkapkan hormat besar terhadap sang legenda. Dalam wawancara, Acosta menyebut bahwa Marc telah memberi lampu hijau padanya, dan bahwa melawan Marc sendiri dianggap sebagai pencapaian tersendiri. Namun, Dovi dan pengamat lain menyebut, ketegangan benar-benar terasa setelah interaksi langsung di Brno. Tekanan ruang pit, pertempuran taktik, dan gestur di garis finish memperlihatkan bahwa persaingan ini bukan sekadar soal catatan waktu, tapi soal mental dan strategi. Duel dua mentalitas, jam terbang versus ambisi baru. Marc Marquez di musim ini bukan hanya kembali jadi pemenang. Ia tampil sebagai maestro taktik, sabar membiarkan lawan memimpin, kemudian memanfaatkan kelemahan samping, mirip catur, bukan perang fisik. Acosta, di sisi lain, masih menunjukkan gaya balap impulsif khas Rookie, agresif, siap bertabrakan, dan haus pembuktian. Duel ini mengukuhkan narasi klasik MotoGP, prestise pengalaman lawan energi muda. Marc mengantongi lebih dari 350 poin di klasemen, sementara Acosta masih dalam masa adaptasi motor KTM yang belum setara. Namun semangat dan kecepatan Acosta telah membuatnya menjadi rival yang dianggap berpotensi menggoyahkan dominasi Ducati. Dulu rival, kini kompetitor baru. Tak ada hubungan harmonis yang membingkai perseteruan ini, hanya ketegangan profesional. Pedro Acosta pernah bersahabat dengan rider seperti Fermin Aldeguer dan Marco Bezzecchi sejak kecil, namun kini berhadapan langsung dengan ikon MotoGP. Sedangkan Marc sendiri mengakui adiknya, Alex, sebagai lawan terkuat saat ini. Julukan, duel kakak versus adik, kini harus berevolusi jadi segitigalan rivalitas baru. Statistik tertutup dinamika, momentum yang berbeda. Marc Marquez telah mencetak 11 kemenangan sprint dan 8 kemenangan race utama hingga medio Juli, konsistensi yang membuatnya tak tergoyahkan. Pedro Acosta masih berjuang dengan motor KTM yang tidak optimal, namun berhasil merebut podium sprint dan menunjukkan best lap yang impresif. Marc memimpin klasemen dengan keunggulan lebih dari 120 poin, dengan Marin yang semakin sulit dikejar siapapun, yang menambah ketegangan karena Bagnaia dan rival-rival lain tertinggal jauh. Dominasi Marc juga membuat tekanan bertambah besar ke garda muda seperti Bagnaia, Fabio Quartararo, atau Bezzecchi, sementara Acosta diposisikan sebagai ancaman paling konkret bagi sang jagoan. Gestur, kata-kata, dan tekanan media. Perseteruan ini lebih terasa intens dari sekadar balap. Sebuah pernyataan dari Valentino Rossi, bahwa Acosta bisa menjadi anti Marquez, memicu spekulasi tentang agendanya sendiri di balik layar. Bahkan dikatakan akan mencuci otak Acosta agar fokus menjegal gelar Marc. Pedro pun tak luput dalam sorotan ketika menanggapi fans yang menirukan gurauannya, soal Marc. Ia mengklarifikasi bahwa itu hanya lelucon dalam acara komedi, tapi tetap memicu kegaduhan luas di media sosial. Apa kata Paddock? Pandangan dari dalam Paddock bervariasi. Beberapa menyebut ini persaingan sehat yang akan menaikkan level MotoGP, yang lain khawatir hubungan denting antara veteran dan rookie bisa makin memanas. Andrea Dovizioso memberi acungan jempol kepada Marquez, sementara Rossi disebut-sebut sedang membentuk strategi baru lewat Acosta. Semua menambah lapisan misteri pada rivalitas ini. Kesimpulan, rivalitas masa depan yang panas. Perseteruan Marc Marquez dan Pedro Acosta bukan sekadar duel di lintasan YP. Ini adalah benturan antara dua era,
dua strategi, dan dua mentalitas yang berbeda. Jika musim ini bukan musimnya Acosta, mungkin musim depan akan jadi pergeseran dramatis dominante, setidaknya bagi KTM dan fans muda. Sementara bagi Marc, ini soal memperpanjang warisan dan menegaskan bahwa meskipun usianya sudah kepala tiga, ia masih penguasa lintasan. Dan bagi Pedro, persaingan ini adalah ujian terbesar karirnya sejauh ini, momen yang bisa membentuk siapa ia nanti. Sementara itu, Marc Marquez semakin perkasa. Gelar juara dunia MotoGP 2025 hanya tinggal menunggu waktu. Nama Marc Marquez kembali bergema keras di seluruh penjuru dunia MotoGP. Dengan performa luar biasa sepanjang paruh pertama musim 2025, pembalap berjuluk The Baby Alien itu kini berada di jalur paling kuat menuju gelar juara dunia ke-9-nya. Tak hanya memimpin klasemen dengan selisih yang sangat signifikan, Marquez juga menunjukkan bahwa usianya bukan penghalang untuk tetap menjadi yang tercepat, terpintar, dan paling konsisten di lintasan. Yang lebih menarik, dominasi ini ia capai bukan dengan motor tercanggih di grid. Marc menggunakan motor Ducati EP249, bukan versi EP25 seperti milik Francesco Bagnaia, namun alih-alih tertinggal, ia justru membawa EP24 ke podium tertinggi berkali-kali, mempermalukan para pesaingnya dan bahkan membuat Ducati sendiri terkejut dengan hasil luar biasa itu. Kemenangan demi kemenangan, tren tak terbendung. Sejak seri pembuka musim 2025, Marquez menunjukkan bahwa ia sudah kembali ke performa terbaiknya. Dalam 12 seri pertama musim ini, Marquez telah mencatatkan total 8 kemenangan penuh dalam balapan utama. Tidak hanya itu, dalam balapan sprint, ia juga mengoleksi 11 kemenangan, hanya absen satu kali dari podium tertinggi. Konsistensi luar biasa ini membuat Marquez kini mengantongi keunggulan lebih dari 120 poin atas pesaing terdekatnya di klasemen, termasuk adiknya sendiri, Alex Marquez. Bahkan juara bertahan Francesco Bagnaia terpaut jauh dan belum mampu merebut satu kemenangan pun musim ini, meskipun mengendarai motor pabrikan terbaru. Bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Yang membedakan Marc Marquez musim ini dibanding musim-musim sebelumnya adalah kematangannya dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi memaksakan diri dalam duel-duel frontal jika tidak perlu. Ia membaca balapan seperti seorang grandmaster catur, sabar, taktis, dan menghukum kesalahan lawan dengan kecepatan mematikan. Hal ini ditunjukkan saat ia menyalip Pedro Acosta di lap terakhir di Assen, memanfaatkan celah sempit dengan presisi nyaris sempurna, mengelola ban dan ritme hingga akhirnya unggul tanpa drama. Marc mengatakan bahwa performanya tahun ini mirip dengan musim 2019, tahun terbaiknya sebelum cedera menghantam karirnya. Namun ada perbedaan besar, kali ini ia lebih tenang, lebih bijak, dan tidak terlalu terobsesi menang cepat. Ia belajar dari musim 2014, ketika terlalu ambisius mengunci gelar dan justru mengalami kecelakaan yang tak perlu. Kini, ia lebih fokus menjaga momentum. Rekor Rossi kini dalam jangkauan. Dengan dominasi yang begitu solid, Marquez tidak hanya membidik gelar dunia ke-9. Ia juga tengah memburu rekor legendaris Valentino Rossi dalam jumlah kemenangan sepanjang masa. Saat ini, Marquez telah mengoleksi 70 kemenangan MotoGP, hanya terpaut 19 kemenangan dari rekor Rossi yang berada di angka 89. Melihat performanya musim ini, bukan tidak mungkin Marc akan menyamai, bahkan melampaui, angka itu dalam 1 atau 2 musim ke depan. Dan jika itu terjadi, maka perdebatan tentang siapa GOAT sejati MotoGP akan memasuki babak baru. Pengakuan dari pesaing dan mantan rival. Dominasi Marquez tak luput dari perhatian banyak pihak, termasuk mantan rivalnya. Andrea Dovizioso, yang dulu menjadi pesaing terdekat Marc pada periode 2017-2019, menyebut bahwa Marc telah mencapai level balap tertinggi. Dulu dia mengandalkan keberanian dan kecepatan. Sekarang dia punya itu semua, ditambah kedewasaan dalam membaca balapan. Ia menjadi lebih menakutkan, ujar Dovi kepada media Italia. Jorge Lorenzo juga menyebut bahwa Marc kini berada di fase nyaris sempurna, karena ia bisa memadukan agresivitas lama dengan kecerdasan taktis yang baru. Kehidupan di luar sirkuit, fokus dan seimbang. Setelah balapan Ceko, Marquez memanfaatkan jeda musim panas dengan pergi ke Menorca, sebuah pulau cantik di Spanyol, bersama kekasihnya. Ia memilih untuk beristirahat dari tekanan kompetisi dan mengisi ulang energi jelang GP Austria. Di sela-sela waktu santai, Marc juga tetap menjalankan program latihan fisik ringan dan fisioterapi untuk menjaga kebugarannya. Ia mengatakan kepada media bahwa menjaga keseimbangan mental adalah kunci penting musim ini. Setelah bertahun-tahun didera cedera dan tekanan tinggi di Honda, Ducati memberinya ruang untuk bernapas, dan itu membuatnya semakin tajam saat berada di atas motor.
Ancaman bukan dari lawan, tapi dari diri sendiri. Yang menarik, ketika ditanya siapa lawan terbesarnya musim ini, Mark menjawab, diri saya sendiri. Ia sadar bahwa satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Oleh karena itu, ia menolak larut dalam euforia dan terus menekankan pentingnya konsistensi dan disiplin. Saya belajar dari masa lalu. Saya tahu betapa cepatnya keberuntungan bisa berubah di MotoGP, ujarnya. Kesimpulan, legenda yang masih menulis sejarah. Dengan sisa 6 seri lagi, Marc Marquez tampaknya hanya perlu menjaga ritme dan menghindari kesalahan fatal untuk mengunci gelar dunia 2025. Dalam usianya yang ke-32, ia justru menunjukkan bahwa ia belum selesai, bahkan mungkin sedang berada di puncak kedewasaan balapnya. MotoGP 2025 bukan hanya musim kebangkitan. Ini adalah musim penegasan. Bahwa Marc Marquez adalah legenda hidup yang masih terus menulis sejarah, satu tikungan demi tikungan. Sementara itu, efek samping dominasi Marc Marquez, Bagnaia tertekan, Ducati terbelah. Kemenangan demi kemenangan Marc Marquez di MotoGP 2025 bukan hanya menghadirkan kejayaan pribadi bagi sang baby alien, tapi juga memunculkan gejolak internal dalam tim Ducati. Di balik podium demi podium yang diraihnya, muncul satu bayang-bayang suram, tekanan berat yang kini membebani rekan setimnya sekaligus juara bertahan, Francesco Bagnaia. Situasi ini menciptakan drama di balik garasi Ducati pabrikan. Marquez terus menanjak, Bagnaia justru terlihat kehilangan ritme dan ketajaman. Dan bagi tim yang biasa menempatkan dua pembalapnya di barisan terdepan, kondisi ini mengundang pertanyaan besar. Apakah Marquez membawa berkah atau bencana internal bagi Ducati? Marc Marquez, mesin pemenang yang tak terbendung. Sejak awal musim 2025, Marc Marquez tampil luar biasa. Meski hanya mengendarai motor versi EP24-9, bukan EP25 seperti Bagnaia, ia mampu mendominasi balapan demi balapan. Dengan gaya agresif namun kini lebih kalkulatif, Marquez telah menang 5 kali di balapan utama. Menang 4 kali di sprint race. Memimpin klasemen dengan selisih hampir 50 poin dari rival terdekat. Kombinasi antara pengalaman, semangat juang, dan kemampuan adaptasi membuat Marquez seolah dilahirkan kembali sebagai sosok yang lebih matang dan efisien. Namun keberhasilan itu ternyata tak berdiri sendiri. Seiring naiknya grafik performa Marc, grafik Bagnaia justru menurun. Bagnaia di tengah badai, juara dunia yang kini tersingkir. Francesco Bagnaia datang ke musim 2025 sebagai juara dunia bertahan. Harapan besar disematkan di pundaknya, apalagi ia mendapat dukungan penuh Ducati, termasuk motor EP25 yang diklaim sebagai pengembangan terbaik tim Italia itu. Namun realita di lintasan berbicara lain. Bagnaia belum menang di balapan utama musim ini. Kerap finish di luar 5 besar. Pernah DNF, tidak finish, 2 kali. Terpaut jauh dari Marquez di klasemen. Lebih mengkhawatirkan lagi, penurunan performa Bagnaia tidak disebabkan oleh kecelakaan atau cedera, melainkan oleh kehilangan kepercayaan diri dan ritme, terutama sejak Marquez bergabung ke dalam tim. Tekanan psikologis, Marquez bayangi setiap langkah Pecco. Beberapa pengamat menilai bahwa kehadiran Marquez di dalam tim pabrikan Ducati memberikan tekanan mental luar biasa pada Bagnaia. Sebagai pembalap yang telah memenangkan 2 gelar bersama Ducati, Bagnaia sempat menjadi wajah utama tim. Namun kini, sorotan media, perhatian tim, bahkan strategi teknis seringkali mengarah ke Marquez. Mungkin bukan karena motor atau setup. Bisa jadi karena tekanan psikologis dari Marquez yang tampil sangat sempurna, ujar jurnalis MotoGP asal Italia. Hal ini menciptakan semacam krisis identitas internal. Bagnaia yang dulu menjadi pemimpin, kini terlihat seperti pembalap bayangan di timnya sendiri. Ducati, untung banyak, tapi bisa rugi diam-diam. Dari sudut pandang manajemen tim, Ducati tentu diuntungkan. Mereka memimpin klasemen konstruktor, Marquez membawa kemenangan demi kemenangan, dan merek Ducati makin kuat secara global. Namun di sisi lain, keretakan hubungan internal bisa menjadi bom waktu. Jika Bagnaia terus merasa tersisih, bukan tidak mungkin muncul ketegangan yang berdampak pada stabilitas tim. Pernah terjadi di masa lalu, saat Valentino Rossi berseteru dengan Jorge Lorenzo di Yamaha, atau saat Casey Stoner merasa tak didukung penuh di Honda. Semua kisah itu berakhir dengan perpisahan. Ducati bisa menang besar tahun ini, tapi juga bisa kehilangan salah satu aset terbaiknya jika tidak hati-hati, kata seorang mantan kepala teknis MotoGP. Reaksi Bagnaia, kalem di permukaan,
tapi tegang di dalam. Menariknya, Bagnaia sejauh ini belum pernah mengeluarkan pernyataan negatif soal Marquez. Ia tetap tenang dalam wawancara, mengakui performa Mark yang hebat, dan memilih menjawab tekanan dengan kerja keras. Namun dari ekspresi dan gestur di paddock, terlihat jelas bahwa Bagnaia tidak nyaman. Ia tampak lebih sering menyendiri, minim senyum, dan bahkan saat merayakan podium, jika berhasil, suaranya cenderung datar. Ini adalah alarm bagi Ducati, bahwa keseimbangan emosional pembalap utamanya mulai terganggu. Konflik atau kompetisi sehat? Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya kompetisi sehat dalam satu tim, atau awal dari konflik internal? Beberapa pihak melihat ini sebagai dinamika normal dalam tim elit. Dalam dunia profesional, dua pembalap top dalam satu tim akan selalu bersaing, dan gesekan adalah bagian dari permainan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kompetisi bisa berubah jadi konflik. Dan ketika ego pembalap terlibat, tidak ada yang bisa meredam kecuali keputusan strategis dari manajemen. Masa depan Bagnaia, bertahan atau angkat kaki? Jika tren ini terus berlanjut, ada kemungkinan bahwa Bagnaia akan mempertimbangkan untuk pindah ke tim lain pada musim 2026. Yamaha, KTM, bahkan tim satelit seperti Pramac bisa menjadi pelabuhan alternatif jika Ducati terlalu fokus pada Marquez. Di sisi lain, jika Bagnaia bisa membalikkan keadaan dan mulai meraih kemenangan, ia mungkin bisa merebut kembali posisi dominan di dalam tim. Namun waktu tidak banyak. Marc Marquez semakin menjauh di klasemen, dan tekanan terus meningkat. Kesimpulan, kemenangan Marquez, krisis untuk Ducati. Marc Marquez jelas membawa dampak besar bagi Ducati, dalam arti yang paling nyata, kemenangan, sorotan, prestise. Namun keberhasilannya justru menciptakan tekanan tersendiri bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Dalam dunia balap, sukses satu pembalap bisa jadi petaka bagi pembalap lainnya. Dan saat ini, Marquez sedang memanjat ke puncak, sementara Bagnaia harus memutuskan apakah akan bertahan di bawah bayang-bayang, atau mulai mendaki lagi, dengan risiko tinggi dan beban besar. Satu hal pasti, drama di Ducati musim ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang politik, psikologi, dan perebutan tahta internal. Sementara itu, Marc Marquez dan takdir juara dunia 2025, keyakinan mantan rival yang menggema. Musim MotoGP 2025 belum berakhir, tetapi aroma juara dunia sudah kental melekat pada satu nama, Marc Marquez. Sang baby alien, yang kini berseragam Ducati pabrikan, semakin tak terbendung dalam perburuan gelar dunia ke-9 dalam karirnya. Keyakinan ini bukan hanya datang dari para pendukungnya, tetapi juga dari mereka yang pernah berdiri sebagai rival sengitnya. Salah satu mantan pesaing berat Marquez bahkan terang-terangan menyebut, gelar dunia 2025 hanya soal waktu. Sebuah pengakuan besar dari seorang lawan lama yang tahu betul seberapa tajam insting balap Marquez, dan seberapa dalam pengaruhnya terhadap peta kompetisi musim ini. Piala dari bangkit jadi mendominasi. Perjalanan Marc Marquez menuju puncak musim 2025 sungguh luar biasa. Setelah sempat diragukan karena serangkaian cedera serius selama membela Honda, kepindahannya ke Ducati pada akhir 2024 dianggap sebagai pertaruhan. Banyak pihak mempertanyakan, apakah Marquez masih tajam? Masihkah dia bisa bersaing dengan para pembalap muda yang agresif seperti Jorge Martin, Pedro Acosta, atau Fabio Di Giannantonio? Namun, sejak seri pertama musim ini, Marquez menjawab semua keraguan itu dengan performa luar biasa. Ia tidak hanya konsisten naik podium, tetapi juga memenangkan balapan dengan strategi matang dan gaya agresif yang khas. Dalam 11 seri pertama, Marquez telah mencatatkan 5 kemenangan race penuh, 4 kemenangan sprint, 10 podium, memimpin klasemen dengan margin puluhan poin. Angka-angka itu menjadikannya kandidat terkuat juara dunia 2025, dan bahkan bagi sebagian kalangan, sudah tak terbendung lagi. Pengakuan dari sang mantan rival, dia masih rajak. Salah satu komentar paling menggema datang dari Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati dan lawan klasik Marquez selama era 2017-2019. Dovizioso menyebut bahwa Marquez menunjukkan level kedewasaan dan kecermatan strategi yang jauh lebih matang dibanding masa kejayaannya di Honda. Dulu dia bertarung dengan brutalitas muda. Sekarang, dia bertarung dengan otak dingin dan perhitungan cerdas, kata Dovizioso dalam wawancara dengan media Italia. Menurut Dovi, Marquez tak hanya menguasai sirkuit, tapi juga memanipulasi ritme balapan. Ia tahu kapan harus menekan, kapan bermain aman, dan kapan memancing lawan untuk membuat kesalahan.
Dia sudah sangat dekat dengan gelar dunia. Hanya menunggu waktu, ujarnya. Evolusi Marquez, dari pembalap gila menjadi maestro. Salah satu aspek yang membuat banyak pengamat terkesima adalah bagaimana Marquez bertransformasi dari pembalap gila yang doyan menyalip di celah sempit menjadi maestro yang tenang, terukur, namun tetap mematikan. Musim ini, Marquez terlihat lebih bijak dalam mengatur kompon ban, memilih momen untuk menyerang, dan menjaga kestabilan ritme balap. Ia tak lagi terpancing duel frontal jika tidak perlu. Bahkan ketika disalip, ia sering memilih untuk mengintai dan membalas pada waktu yang lebih efisien. Ini adalah evolusi alami seorang legenda. Dan itulah mengapa mantan rivalnya tidak ragu menyebutnya sebagai pembalap paling lengkap musim ini. Ducati, kunci baru dominasi Marquez. Keputusan pindah ke Ducati terbukti menjadi titik balik paling krusial dalam karir Marc Marquez. Mesin Desmosedici EP24-9 yang awalnya dipandang liar dan sulit dikendalikan, justru menjadi senjata pemusnah massal di tangan Marquez. Meskipun ia tidak menggunakan versi terbaru EP25 seperti Bagnaia atau Bastianini, kemampuan Marquez menjinakkan dan menyatu dengan EP24-9 membuat motor tersebut terlihat seperti versi superior. Motor ini bukan hanya cepat. Bersama Marc, motor ini jadi alat untuk menunjukkan dominasi teknis dan psikologis, ungkap seorang analis MotoGP dari Jerman. Tekanan untuk rival, Bagnaia, Martin, dan Acosta terjepit. Kebangkitan Marc Marquez tak hanya menjadi kabar baik untuk Ducati, tetapi juga menjadi mimpi buruk bagi para pesaing utama. Francesco Bagnaia, yang sebelumnya dijagokan mempertahankan gelar, kini tercecer karena performa naik turun dan kerap mengalami kendala teknis. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat memimpin klasemen awal musim, tampak mulai kehilangan konsistensi. Ia bahkan sempat terlibat insiden dengan Marquez di Le Mans dan Sachsenring, yang justru membuat posisinya makin sulit. Pedro Acosta, pendatang baru yang menjanjikan, pun tampak belum mampu menandingi kedewasaan taktis Marquez di lintasan. Apa kata paddock? Suara-suara dari dalam paddock mulai mengarah pada satu kesimpulan. Marquez tidak hanya akan juara, tapi akan menyegel gelar dengan gaya spektakuler. Tim Ducati pun perlahan menunjukkan rasa percaya diri, meski belum berani bicara terlalu terbuka soal gelar. Kami fokus dari seri ke seri. Tapi tidak bisa dimungkiri, Marc membawa kami ke level baru, ujar seorang teknisi Ducati Corse. Kesimpulan, era baru yang diisi raja lama. Jika Marc Marquez benar-benar meraih gelar dunia ke-9 tahun ini, maka musim 2025 akan dicatat sebagai momen kebangkitan terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Dari pembalap yang terpuruk akibat cedera, kehilangan arah di Honda, hingga akhirnya bangkit dan menguasai Ducati. Kisah ini seperti legenda yang hidup kembali. Dan yang paling menarik, adalah pengakuan dari para rival lamanya sendiri. Mereka tahu, ketika Marquez menemukan keseimbangan antara kecepatan, strategi, dan pengalaman, maka hanya satu hal yang bisa mereka lakukan, mengakui kehebatannya.